Selamat sore Bapak Ibu dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok Rekayasa Perangkat Lunak 2 dengan tema perancangan sistem dengan studi kasus sistem informasi manajemen, alat medis, dan kalibrasi. Presentasi ini kami susun mengikuti struktur laporan, mulai dari pendahuluan hingga penutup. Bab 1 pendahuluan, pengelola alat medis dan proses kalibrasi merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan, namun dalam praktiknya pengelolaan data alat medis dan jadwal kalibrasi masih sering dilakukan secara manual. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan seperti kesalahan pencatatan, keterlambatan kalibrasi, serta kurangnya pemantauan kondisi alat medis. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi yang mampu mengelola data alat medis dan kalibrasi secara terintegrasi. Tujuan dari perancangan sistem ini adalah untuk merancang sebuah model sistem informasi yang dapat membantu proses pengelolaan alat medis dan kalibrasi, serta menjadi dasar dalam tahap pengembangan sistem di masa mendatang. Bab 2 yaitu landasan teori. Jadi, pada bab ini, kami membahas landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam perancangan sistem. Sistem informasi merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna bagi penggunanya, terutama dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Dalam perancangan sistem ini, kami menggunakan Unified Modeling Language atau UML, yaitu bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan alur sistem secara visual. Dua jenis diagram UML yang digunakan adalah use case diagram dan activity diagram. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem, sedangkan activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses yang terjadi di dalam sistem. Baik pada tahap analisis perancangan sistem, di sini kami mengidentifikasi ada 4 aktor yang terlibat ke dalam sistem informasi, manajemen alat medis, dan kalibrasi. Nah, dari sini juga terdapat beberapa analisis dan kebutuhan dari aktor maupun sistem. Bisa lihat dari situ. Jadi di sini sistem akan melibatkan 4 aktor utama, yakni admin, petugas alat medis, dan teknisi, kalibrasi, serta manajemen atau kepala unit. Nah, jadi masing-masing aktor ini memiliki peran dan kebutuhannya yang berbeda-beda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Oke. Berdasarkan hasil analisis tersebut, sistem yang dirancang itu harus mampu menyediakan fitur-fitur seperti login, pengelolaan data alat medis, pengaturan jadwal kalibrasi, serta pencatatan hasil kalibrasi serta penyediaan laporan. Nah, seperti admin, di sini ia berinteraksi dengan sistem. Terdapat beberapa poin di sini. Ada pengelolaan data. Nah, lalu untuk aktor yang manajemen juga di sini cuma melihat laporan saja. Lalu yang ketiga yaitu teknisi kalibrasi itu untuk menginput data hasil kalibrasi, dan juga petugas medis ini yang akan menentukan jadwal kalibrasi. Nah, selanjutnya pada use case diagram ini, jadi pada use case diagram ini digunakan untuk menggambarkan fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem. Jadi berdasarkan interaksi tersebut antara aktor dengan sistem itu terdapat interaksi dengan menggunakan tanda panah seperti begini. Nah, jadi di diagram ini juga akan membantu memperjelas batasan sistem yang sudah disediakan serta akses-akses apa atau fitur-fitur apa saja yang didapatkan oleh aktor-aktor yang ada. Untuk selanjutnya terkait activity diagram akan dijelaskan oleh rekan saya. Activity diagram digunakan untuk menggambarkan
alur aktivitas setiap atas secara lebih rinci. Pada aktiviti diagram admin, proses dimulai ketika admin melakukan login ke dalam sistem. Sistem kemudian melakukan validasi data. Setelah itu, admin dapat mengelola data alat medis dan jadwal kalibrasi. Aktiviti diagram tugas alat medis menggambarkan alur ketika petugas memantau kondisi alat medis. Jika ditemukan alat bermasalah, petugas dapat melaporkan kerusakan melalui sistem. Pada aktiviti diagram teknisi kalibrasi, teknisi melihat jadwal kalibrasi, melakukan proses kalibrasi, dan menginput hasil kalibrasi ke dalam sistem. Selanjutnya, sistem akan memperbarui status alat medis. Aktiviti diagram manajemen menggambar alur manajemen dalam melihat laporan dan melakukan evaluasi terhadap kondisi alat medis. Sebagai penutup, pada bab 4 kami menyimpulkan bahwa pemodelan sistem menggunakan UML mampu memberikan gambaran sistem yang jelas dan struktur, serta dapat dijadikan dasar untuk pengembangan sistem ke tahap implementasi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap rancangan sistem ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem informasi manajemen alat medis dan kalibrasi. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Saya Decinta. Saya Alda. Saya Ivonia. Saya Sarah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Wah. Shalom. Diam dulu. Nanti ya. Selamat sore Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Yuk. Belum, ini masih latihan kode. Ya. Saya mau jelaskan di sini ada kode. Ya, enggak ya. Udah tinggal di sekolah. Selamat sore Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kelompok apa nih? Kelompok berapa nih? Kelompok Nggak tahu. Kita kelompok 3. Iya, dari kelompok ini aja perancangan sistem. Ya. Oke, 1, 2, 3. Selamat